Anda kembali di Metro Siang pemirsa dalam segmen Fact Check. Vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau booster menjadi salah satu syarat perjalanan dalam negeri dengan transportasi umum dan kendaraan pribadi. Pemerintah beralasan syarat perjalanan dalam negeri ini diberlakukan untuk mengantisipasi dampak dari penularan COVID-19. Lantas, seperti apa aturan detailnya dan sudah sejauh mana capaian vaksinasi booster di tanah air? Kami akan paparkan untuk Anda dalam infografis berikut ini. Pemirsa, kita akan lihat dulu seperti apa aturan yang mengatur dari vaksinasi booster ini menjadi syarat perjalanan dalam negeri. Ini mulai berlaku pada hari ini, tanggal 17 Juli 2022, di mana aturan ini juga sudah tertuang dalam surat edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 21 tahun 2022 tentang ketentuan pelaku perjalanan dalam negeri. Transportasi yang dimaksud dalam hal ini untuk menyertakan vaksinasi booster menjadi syarat dalam PPDN mencakup transportasi umum seperti kendaraan pribadi, termasuk juga kereta api untuk di daratan, kemudian pesawat untuk di udara dan juga kapal untuk di area laut. Jadi semua transportasi umum dan juga transportasi pribadi wajib menyertakan vaksinasi booster COVID-19 sebagai syarat perjalanan dalam negeri. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau misalkan warga ataupun masyarakat ini belum mendapatkan vaksinasi booster? Nah, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi ataupun dokumen, diantaranya bagi Anda pemirsa yang baru saja mendapatkan vaksinasi 2 dosis untuk COVID-19 wajib menyertakan dokumen yakni hasil negatif rapid test antigen dengan pengambilan sampel dalam kurun waktu 1 kali 24 jam atau menyertakan hasil negatif antigen negatif tes PCR dengan pengambilan sampel dalam kurun waktu 3 kali 24 jam. Nah, kemudian juga dapat melakukan vaksinasi booster on-site atau pada saat melakukan perjalanan di beberapa gerai vaksin yang tersedia dalam perjalanan Anda. Nah, kemudian bagi Anda yang baru mendapatkan vaksin COVID-19 1 dosis, ini wajib menyertakan surat keterangan hasil negatif tes PCR dengan pengambilan sampel dalam kurun waktu 3 kali 24 jam. Bagaimana dengan masyarakat yang memiliki komorbid atau penyakit penyerta? Nah, juga wajib menyertakan hasil tes COVID-19 negatif dari PCR. Ini dengan kurun waktu pengambilan sampel 3 kali 24 jam serta melampirkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah terkait dengan penyakit ataupun komorbid yang dideritanya. Nah, kita akan lihat lagi di grafis berikutnya seperti apa syarat-syarat perjalanan di mana vaksin booster ini menjadi syarat perjalanan dalam negeri. Bagi anak usia 6 sampai dengan 17 tahun ini menunjukkan kartu vaksinasi dosis kedua saja tanpa dengan surat keterangan tes negatif COVID-19 baik dari antigen ataupun PCR. Ini tidak perlu hanya menunjukkan kartu vaksinasi dosis kedua saja. Untuk anak usia di bawah 6 tahun, ini dikecualikan dari ketentuan vaksinasi dan juga hasil negatif COVID-19. Namun wajib didampingi oleh pendamping atau wali atau orang tua yang memenuhi syarat vaksinasi dan juga mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Nah, pemirsa, aturan ini dikecualikan khusus bagi pelaku perjalanan rutin dengan moda transportasi darat yang menggunakan kendaraan pribadi atau umum dan kereta api dalam satu wilayah atau kawasan aglomerasi perkotaan. Dan untuk moda transportasi perintis termasuk di wilayah perbatasan daerah 3T dan juga pelayaran terbatas sesuai dengan kondisi di daerah masing-masing. Di grafis berikutnya kita akan melihat vaksin booster ini ternyata tidak hanya menjadi syarat perjalanan dalam negeri saja, namun juga menjadi syarat bagi Anda yang akan menikmati ataupun masuk dan juga beraktivitas di tempat-tempat umum. Di mana aturan ini juga sudah diatur dalam surat edaran Mendagri nomor 440/3917 SJ tentang percepatan vaksinasi dosis lanjutan bagi masyarakat. Tempat umumnya di mana saja? Di perkantoran, tempat wisata, kemudian di mal, pusat perbelanjaan, restoran, rumah makan, kafe, area dan juga area-area publik lainnya. Anda harus wajib sudah vaksinasi booster. Nah, dari aturan terkait dengan vaksinasi booster menjadi syarat perjalanan, kemudian wajib masuk pada tempat-tempat umum, ini kemudian mendapatkan pernyataan dan juga penjelasan dari Kementerian Kesehatan melalui juru bicaranya, Dr. Muhammad Syahril, yang mengatakan, ini bukan kewajiban secara paksa, tapi ini kita memberikan perlindungan, bukan hanya melindungi diri atau diri sendiri, tapi juga melindungi masyarakat di area publik. Pertanyaan berikutnya, sudah sejauh mana sih capaian vaksinasi COVID-19 di tanah
air, kalau kita lihat dari target 208.265.720 untuk dosis pertama ini sudah mencapai 96,995% atau setara dengan 201.907.334 yang sudah mendapatkan dosis pertama. Kemudian dosis kedua sudah mencapai 81,39% atau 169 juta lebih. Kemudian untuk dosis ketiga sudah mencapai 25,33% atau sudah mencapai 52.474 lebih. Di grafis berikutnya kita akan melihat lagi capaian vaksinasi booster atau dosis ketiga. Ini secara detail di beberapa kalangan masyarakat. Kalau kita lihat untuk tenaga kesehatan capaiannya sudah mencapai 100% lebih. Kemudian untuk dilanjut usia sudah mencapai 25,66% untuk capaian vaksinasi booster di lanjut usia. Kemudian masyarakat rentan dan juga umum sudah mencapai 25,90% dan juga untuk vaksin gotong royong capaiannya sudah mencapai 3,76% dari target. Nah, apa saja sih sebenarnya syarat dan juga bagaimana cara mendapatkan vaksinasi COVID-19 untuk dosis booster ini? Ini dari Kemenkes mengatakan bahwa memang syaratnya kurang lebih masih sama, yakni WNI yang berusia 18 tahun ke atas, kemudian sudah mendapatkan vaksinasi lengkap atau dosis kedua. Namun yang perlu diingat untuk vaksinasi dosis kedua, ini minimal jaraknya 6 bulan dari dosis kedua yang didapatkan. Kemudian memiliki tiket vaksin yang terdapat di Peduli Lindungi, Anda dapat cek langsung di aplikasi di handphone Anda masing-masing, dan juga mendapatkan vaksinasi booster di gerai vaksin COVID-19 yang tersedia, atau di onsite dalam masa perjalanan Anda. Ini juga turut disediakan gerai vaksin tersebut. Nah, kita akan lihat lagi di grafis berikutnya sebenarnya sudah seberapa banyak data COVID-19 sepekan terakhir ini ternyata mengalami lonjakan, pemirsa. Kalau kita lihat dari tanggal 10 Juli angkanya berada di 2.576 kasus terkonfirmasi positif COVID-19, tanggal 11 1.600, tanggal 12 ini langsung melonjak di angka 3.300. Tanggal 13 juga di 3.800, tanggal 14 3.500, tanggal 15 angkanya mencapai 3.300 dan kemarin hari Sabtu tanggal 16 Juli angkanya menyentuh di 4.329. Kalau kita lihat rentan penularan COVID-19 data yang terkonfirmasi ini 4 hari pemirsa berada di angka 3.000. Ini cukup fantastis ya, karena Kemenkes juga sudah memprediksi bahwa akan ada lonjakan kasus di sekitar bulan Juli ini. Makanya kita harus waspada karena COVID-19 masih ada, apalagi tanggal 16 kemarin angkanya menyentuh angka 4.329 konfirmasi kasus COVID-19. Pemirsa, aturan vaksinasi booster pada perjalanan dalam negeri dan juga fasilitas umum ini merupakan bentuk antisipasi dari dampak penularan COVID-19 di tanah air. Terlebih angka penularan COVID-19 saat ini yang terus beranjak naik, kalau kita lihat datanya tadi, sehingga dengan vaksinasi booster masyarakat diharapkan terlindungi dan juga menurunkan resiko penularan COVID-19.